Tapi kalau predestinasi dalam arti yang luas, malah menentukan segala sesuatu tanpa kecuali. Ajaran apa itu? Mengenai racun. Kalau predestinasi yang biasa dibicarakan orang itu predestinasi dalam arti yang sempit, hanya mempersoalkan keselamatan. Nah, ini dia. Jadi pada permulaan segala zaman, kalau saya sering kali gunakan Islam minus tak terhingga ya, sudah menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Dan itu pasti terjadi sesuai dengan atau ketentuan. Itu dalam arti sempit. Tapi kalau predestinasi dalam arti yang luas, malah menentukan segala sesuatu tanpa kecuali, bukan hanya keselamatan. Segala sesuatu tanpa kecuali termasuk dosa. Hal-hal yang besar atau hal yang kecil, debu berterbangan, semua ditentukan oleh. Saya hari ini pakai kaos yang warna hijau, Bapak abu-abu atau biru bergaris-garis, itu ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu tentukan Tuhan, dan itu saya percaya. Saya percaya keduanya, dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Ada semacam di satu tempat saya masuk, itu agak mengarah ke Calvinisme. Nah, seorang dokter, ini menurut saya analoginya, seorang dokter dia tidak hanya mempelajari obat-obat yang akan menyembuhkan orang, tetapi dia juga harus mempelajari mengenai racun. Ini prinsip saya. Jadi bukan cuma obat, belajar racun juga ya. Iya, dalam artian begini, saya tidak katakan bahwa kalau Calvinisme, tapi kan kita tahu kan. Iya. Kan bagaimana pengajaran yang diturunkan oleh John Calvin. Iya. Dan saya membaca dari bukunya yang bernama Institutio, dari jilid 1, jilid 2, jilid 4. Yang kemudian akhir-akhir ini berawal dari pemahaman predestinasi, sekali selamat, dan itu dilarang dikembangkan di gereja kami. Karena gereja kami ini atau DGPDI, saya sebut jelas, adalah menganut pemahaman keselamatan yang bersyarat. Yang kita kenal dengan adanya sanctification, justification, kemudian glorification. Gitu. Coba kita lihat dari pemahaman predestinasi, belakangan ini kan muncul dengan apa yang dikatakan hyper grace. Wah, ini lebih mengkhawatirkan lagi gitu loh. Sehingga orang menggampangkan. Padahal keselamatan itu adalah keselamatan yang Paulus tulis dalam surat Filipi, kerjakanlah. Dari saya muda, saya mendengar orang mengatakan Tuhan yang memilih, baru orang bisa jadi Kristen. Ajaran apa itu? Kalau begini berarti manusia itu dipermainkan oleh Tuhan. Apakah manusia boneka? Tidak ada kebebasan, tidak ada kepastian, tidak ada hak untuk memilih sesuatu. Tetapi kenapakah ada orang Kristen yang mengatakan karena Tuhan yang mentakdirkan, Tuhan yang memilih, barulah manusia bisa beriman kepada Tuhan. Bagi saya ini tidak ada logika sama sekali. Itu sebab saya benci kekristenan, khususnya orang yang percaya doktrin seperti ini. Apa itu doktrin? Di mana tempatnya manusia? Tapi pada lambat laun saya memikirkan tentang Tuhan itu mesti adalah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati. Tuhan yang dicari atau Tuhan mencari. Tuhan yang inisiatif atau Tuhan yang pasif. Kalau Tuhan pasif, dia Tuhan apa? Tuhan yang tidak rencana, Tuhan macam apa? Tuhan yang tidak kebebasan, apa dia masih Tuhan? Maka pelan-pelan pikiran itu mulai mengalih. Di dalam persoalan ini mengenai predestinasi, mengenai kebebasan, mengenai pilihan Tuhan atau pilihan manusia, hanya ada dua pijakan. Pertama, engkau berpijak kepada manusia otonom, manusia menentukan segala sesuatu, termasuk nasib sendiri. Ada Tuhan yang berdaulat menjadi pimpinan seluruh alam semesta, termasuk manusia yang dicipta. Itu sebab kira-kira umur 20-an, saya mulai memikirkan apakah menjadi kesulitan menerima predestinasi. Dan kenapa ada orang begitu pintar, orang-orang yang IQ begitu tinggi, mereka pegang begitu ketat
tentang doktrin pilihan. Pada tahun 24, waktu saya sekolah di teologi, semester terakhir, seorang profesor dari Irlandia, dia menjelaskan ini, saya mendadak dapat satu kesadaran. Baru akhirnya saya menerima doktrin predestinasi. Saya kira banyak pemuda-pemudi di dalam pergumulan seperti apa yang saya pernah alami. Maka perlu diadakan satu seminar khusus menekankan dan memimpin pikiran manusia untuk mengerti kesulitan daripada hal ini. Karena biasanya kita mempunyai kelemahan, yaitu terlalu confident terhadap kemampuan kepercayaan dari logika manusia. Sehingga kita pikir yang saya anggap, yang saya terima, yang saya pegang itu pasti benar. Itu sebab manusia selalu membesarkan diri, memperdewa diri, memperilah diri, sehingga akhirnya terjerumus di dalam arus dosa.